Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari panjang yang harus kita hitung, bahwa keadaan kita memang keadaan yang membuat kita harus bertanya, betulkah kita punya cinta kepada negeri ini? Betulkah kita punya cinta kepada Rasul kita? Betulkah kita punya cinta kepada keadilan? Karena sesungguhnya kita berada pada satu aksi yang terlihat bahwa memang aksi yang diikuti oleh orang-orang yang memiliki nilai pemahaman alam bawah sadarnya yang cukup dalam. Saya awali dulu dengan sebuah hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Bila engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari seluruh alam semesta. Sudah banyak orang-orang yang menghina Rasulullah. Sudah banyak orang yang sampai kepada batas-batas yang tidak patut menghina Rasulullah. Lalu pertanyaannya adalah, bentuk ekspresi apa yang telah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah? Sang pencinta tidak akan pernah membiarkan yang dicintai dihina secara sedemikian rupa. Maka pada siang ini tugas saya adalah mencoba membuat narasi pengantar bahwa kita sedang berada di sebuah negeri mayoritas muslim, tetapi mayoritas yang tertindas, mayoritas yang disalahkan dan dikalahkan, mayoritas yang hari ini ada 3.000 pemuda-pemuda Islam dalam penjara, mayoritas yang hari ini tokoh-tokohnya selalu dianggap salah dan kalah. Sementara kita tahu seminggu kemarin ditemukan sebuah senjata laras AK-47 dengan senjata mesin yang dimiliki oleh orang Cina. Karena yang Cina yang punya, karena orang Cina yang pegang senjata, orang Cina yang menyimpan senjata berlaras, maka tidak ada sebutan buat mereka kecuali belum bisa dibuktikan. Artinya pada hari ini kita melihat dengan kasat mata, negeri ini memang bukan punya kita lagi. Secara nasional, komposisi kepemilikan tanah sudah berada dominasi di tangan orang yang bukan pribumi. Maka tempat ini menjadi tempat bersejarah buat kita mengatakan bahwa negeri ini dalam pertaruhan untuk dilanjutkan dengan cara-cara yang berdaulat, untuk dilanjutkan dengan cara-cara yang bisa menjadi sambungan dari perjuangan para pendahulu kita. Untuk itu kepada saudara-saudara aparat kepolisian dan ketentaraan, Anda adalah orang yang merupakan bagian dari aksi hari ini. Kedaulatan negeri ini dalam bahaya. Teritorial negeri kita, prosentase kepemilikan tanah di negeri ini dalam posisi yang berbahaya. Kalau di Palestina tinggal 8%, tinggal 8% teritorial tanah warga Palestina yang membuat orang-orang Palestina tidak cukup bisa bertapak. Di negeri ini tidak lebih dari 30% teritorial tanah dimiliki kaum pribumi. Maka pesan ini menjadi pesan berat buat kita semua. Maka apapun yang akan kita bahas pada hari ini harus dilihat sebagai sebuah komitmen kita bahwa kita mempunyai negeri ini, negeri kita bersama. Siapapun saudara-saudara yang mendengarkan penyampaian ini, saya Alfian Tanjung yang lama memasuki 40 tahun saya aktif dalam pergerakan secara nasional, ingin menghabarkan paling tidak buat seluruh pengguna jalan, aparat yang menyimak, aparat yang merekam, aparat yang mencatat, kalian harus tahu bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kita berada pada sebuah imperialisme kolonialisme yang dimainkan oleh orang-orang Cina dengan nama oligarki yang mereka bisa berbuat semaunya. Mereka telah membuat satu bentuk penghinaan, bentuk-bentuk pencaplokan teritorial, dan mereka membuat kita diarah-arahkan untuk saling berkontraksi secara keras. Maka saya himbau kepada siapapun yang mendengar bahwa kita hari ini berada pada satu eskalasi yang kontraksinya cukup keras. Maka dari itu kepada teman-teman wartawan,
kepada teman-teman dari kelompok manapun yang menyimak penyampaian aksi dan orasi hari ini, saya punya pesan khusus. Mari kita tahu negeri ini dalam posisi sangat riskan. Banyak regulasi yang dilakukan jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang membuat kecewa masyarakat. Banyak kelakuan aparat yang membuat kita terkejut-kejut bahwa korupsi yang dilakukan sampai pada batas yang sulit kita bahasakan, sampai ratusan, puluhan, dan jumlah triliunan menjadi kebiasaan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi korupsi itu. Maka tentu tema kita pada hari terpampang dalam spanduk. Kita terheran-heran ketika dalam kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan negara-negara di luar kita, mereka sampai berani mengeluarkan perangi Islamofobia. Sementara di negeri kita ada orang yang berani menuntut agar 300 ayat Al-Quran dicabut. Ada orang yang berani dengan terang-terangan menginjak-injak Al-Quran. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa lagi dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang sumir. Maka dari itu kepada seluruh yang sudah datang, seluruh yang sudah hadir, saya mengajak kepada teman-teman semua memahami bahwa aksi ini harus kita buat. Ini sebuah aksi yang berkelanjutan. Aksi yang harus kita buat sebagai sebuah bentuk. Kita tidak akan pernah membiarkan rezim-rezim yang menghamba kepada cuan, rezim-rezim yang menghamba kepada orang-orang yang bertentangan dengan Pancasila kita, orang-orang yang menginginkan Pancasila dirubah menjadi Trisila, Ekasila, merupakan satu bentuk perwujudan kebangkitan PKI. Ini harus kita lawan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Jadi artinya pada siang ini tidak ada kata lain bahwa kita yang berdiri, kita yang bersuara, kita adalah bagian daripada ekspresi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang menyoal apa yang disampaikan, maka patut diduga bahwa Anda adalah musuh negara dan Anda sudah menjadi bagian dari imperialisme, kolonialisme, dari kelompok Zionis ataupun komunis internasional. Maka dari itu kita coba sistematikkan. Hari ini kita akan dudukkan bahwa negeri kita memang sangat dalam keadaan berbahaya. Banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya membuat kita bertanya, pentingkah itu? Urgenskah itu? Skala prioritaskah itu? Ketika rakyat dalam keadaan baru saja panen, sementara impor diberikan dengan sangat mengerikan, sampai garam, sampai lengkuas, sampai bawang, hampir seluruh produk-produk yang dimiliki oleh bangsa kita, tetapi secara kasat mata telah terjadi pengimporan terhadap semua urusan. Kita tidak bisa membiarkan ini. Maka kepada sahabat-sahabat dari TNI, sahabat-sahabat dari kepolisian, Korsa Bayangkara, Sabta Marga, dan 8 sumpah prajurit yang kalian punya, harus jadi bagian bahwa kita hari ini harus menyatukan semangat untuk menjaga keutuhan negara kita. Dan yang pasti umat Islam adalah umat yang paling bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, bahwa kita berada pada satu zaman ruh jihad harus kita lakukan baik secara konstitusional maupun jihad-jihad dengan porsi-porsi yang lain. Persoalannya adalah memang hari ini kita terlalu banyak memiliki generasi komprador, generasi yang tidak lagi mampu menangkap bahwa negeri ini sekarang kehilangan para patriot yang sesungguhnya berada di pesantren-pesantren, yang sesungguhnya mereka dibimbing oleh para ulama-ulama. Karena negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan umat Islam. Tidak akan pernah ada tentara kalau tidak ada satuan Laskar Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Yang dari situlah semua orang tahu, dari Laskar Hizbullah Sabilillah Mujahidin terjadi TKR, DKR, TRI yang kemudian di TNI. Lahirnya tentara Republik Indonesia, lahirnya ABRI, lahirnya TNI tidak lain karena dilahirkan oleh para ulama dan orang yang berjihad untuk membuat negara ini merdeka. Paling tidak, sebagai sebuah pengantar nanti kita akan dengarkan lebih fokus. Nanti ada pernyataan sikap, nanti akan ada pandangan-pandangan politik. Maka saya mengabarkan aksi ini harus menjadi aksi warming up. Kita akan aksi terus, kita akan undang terus, kita akan panggil terus, dan kita dilindungi oleh undang-undang selama batas-batas aspirasi kita adalah mengajak kita untuk berkesadaran menjaga keutuhan NKRI. Semoga semua yang mendengarkan ini mengerti bahwa sebagai sebuah pembicaraan pembuka, saya mengundang, mari kita sadari negeri ini
dalam bahaya. Takbir! Kita berada pada satu situasi zaman di mana para patriot-patriot yang mesti menjaga bagian keutuhan NKRI membiarkan tentara-tentara Cina masuk. Catatan sangat akumulatif, jumlah mereka semakin membanyak. Mereka datang hampir di tiap bandara tanpa ada penjelasan, tanpa ada pembantahan, tanpa ada penolakan. Dan berapa kasus yang sempat saya tahu ketika mereka disoal oleh bagian keimigrasian, justru ada oknum-oknum tertentu dari pusat yang menelpon kepada petugas imigrasi di bandara-bandara tertentu dan memaki-maki agar orang-orang yang diduga membawa senjata, orang-orang yang diduga pasukan bersenjata, orang-orang yang diduga pasukan dari luar bisa masuk tanpa ada kejelasan. Ini pun sempat saya konfirmasi dengan Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi para jamaah, para hadirin dan semua pengguna jalan, para petugas, saya adalah narasumber resmi di kenegaraan. Saya narasumber resmi di Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Supaya jelas persoalan kita hari ini, bahwa negeri ini sedang diperlakukan bagaikan satu keadaan ketika seorang ayah melihat anaknya diperkosa, tetapi bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa ketika anak gadisnya diperkosa di depan matanya. Mudah-mudahan kias ini menjadi perhatian buat kita semua. Negeri ini sedang membutuhkan kerjasama. Ayo teman-teman tentara, ayo teman-teman polisi, ayo teman-teman yang punya sumpah jabatan, Sabta Marga, 8 ketentuan dan ketentuan Borsa Bayangkara. Negeri ini sedang kehilangan patriot-patriot yang siap menjaga merah putih kita. Mari kita dengar bagaimana Ruslan Buton, seorang yang punya komitmen menangkap 5 orang Cina yang tidak mempunyai identitas. Ketika dia menangkap 5 orang, justru ke-5 orang tersebut dijemput oleh pejabat yang lebih tinggi dan Ruslan Buton dipecat dengan tuduhan indisipliner. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ternate pernah berkibar bendera merah putih yang lusuh di bawah bendera bintang merah bintang Cina yang besar dan megah. Di Bali juga terjadi hal yang sama. Di Pulau Pari terjadi pengibaran bendera bintang merah yang berkibar, sementara bendera merah putih tergeletak di bawah tepi pantai. Ini bendera kita direbut, dikumandangkan, dimerdekakan, dan ini menjadi perjuangan umat Islam, perjuangan seluruh umat beragama, perjuangan para tentara, perjuangan. Hari ini merah putih kita sudah laku, merah putih kita jauh di bawah bintang merah dan bintang David. Ini artinya siapapun yang hari ini memandang aksi hari ini merupakan hal yang main-main, patut diduga bahwa Anda adalah bagian dari pengkhianat bangsa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan tegaskan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Sri Lanka dengan hutang 700 triliun, pemerintahnya sudah bubar, sudah bubrah, dan negara kita hutangnya sudah di atas 7.000 triliun. Itu hutang resmi pemerintah. Tahukah kita dengan Fakta 88 kebijakan ekonomi pada tahun 1988 diperbolehkan orang membuat bank. Dengan banyaknya bank dengan berbagai nama dan fungsi, maka bank tersebut telah memobilisasi, mengkapitalisasi dan bisa meminjam uang dari luar negeri. Maka para analis ekonomi mengatakan bahwa utang negara kita sudah menembus 15.000 sampai 25.000 triliun. Ini sangat berbahaya. Tetapi sayang, kita tidak pernah mendapatkan penjelasan akademis yang bisa dipahamkan secara baik. Ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda, dilihat sebagai sebuah bentuk permusuhan. Ketika ada pandangan-pandangan yang kurang sesuai dengan pendapat Anda, maka Anda menganggap itu sebuah kejahatan dan sesuatu hal yang harus disikapi secara tindakan yang represif. Maka, sebagai sebuah penyampaian pengantar, saya himbau kepada siapapun yang memahami aksi hari ini, kita akan terus mengatakan negeri ini negeri kita. Merah putih ini merah putih milik para demonstran, merah putih milik para tentara, merah putih para bayangkara, merah putih pejalan kaki, merah putih yang duduk-duduk di tepi kantor, merah putih punya kita semua. Maka dari itu saya nyatakan dengan berat hati, satu waktu ini bendera akan diturunkan karena tidak boleh dikibarkan, karena kita tahu di beberapa pusat-pusat perumahan mewah yang dimiliki oleh kaum Cina, bendera merah putih sudah tidak bisa lagi dikibarkan. Kita tahu di beberapa tempat-tempat teritorial
pinggiran-pinggiran laut, di daerah-daerah reklamasi. Karena reklamasi bukan hanya yang ada di Jakarta, dia ada di Gresik, dia ada di Teluk Benoa, dia ada di Bali, dan ada di mana-mana. Sesungguhnya merah putih kita terancam untuk jatuh ke lantai. Kita akan membela sampai tetes darah yang penghabisan. Karena Allah, karena demi Allah, negeri ini dimerdekakan oleh para syuhada dan para ulama yang mengajarkan kita untuk berjihad. Takbir! Jadi jelas buat siapapun, Anda yang menyimak, Anda yang merekam, Anda yang mencatat, Anda yang mencari-cari celah untuk mendengarkan ada pernyataan yang bisa Anda persoalkan. Saya hanya ingin mengatakan, bendera merah putih ini dalam bahaya. Dia telah banyak dilecehkan, ditaruh di tempat yang lebih rendah, lebih lusuh, lebih kecil. Tetapi kenapa Tuhan tidak tersinggung? Kenapa Tuhan tidak terluka hatinya? Padahal ini adalah lambang perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum. Maka itu, sebagai penegasan berikutnya, ketidakadilan yang diperlakukan telah menjadi bagian yang harus kita pertanyakan. Tapi saya tidak perlu memperpanjang kata. Islamofobia merupakan sebuah bentuk penentangan terhadap hak-hak asasi. Kita sama-sama tidak bisa memahami kenapa kita umat Islam mayoritas sering diperlakukan dengan cara-cara yang tidak patut dan kita sama-sama diam selama ini. Saya ulang, ketika hari kelahiran Nabi Muhammad SAW digeser harinya pada tahun lalu. Ketika tahun baru Islam digeser harinya pada tahun lalu. Dan ini merupakan peringatan buat kita. Orang-orang yang semau-maunya, yang suka melakukan aksi sepihak, ini ada orang-orang PKI. Orang-orang yang berpaham komunis, ateisme, berlogo Palu Arit, sejak dulu selalu sering mengadakan perubahan-perubahan sepihak. Maka dari itu, tindakan-tindakan kita berikutnya adalah kembali melihat pedoman bernegara kita. Kembali melihat apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang 2002. Undang-Undang 2002 kalau merupakan pengkhianatan para komprador, merupakan perubahan drastis, merupakan proses ganti kelamin konstitusi yang ini tidak bisa kita biarkan. Maka dari itu, kepada seluruh tugas teman-teman, ulama-ulama dan aktivis yang akan berorasi, saya serahkan pada pemandu acara dengan catatan, hari ini aksi kita, aksi untuk Indonesia. Dari Solo untuk Indonesia, negara merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara ini diperjuangkan dengan darah para syuhada. Tidak ada alasan apapun untuk menjadikan aksi hari ini dilihat dalam perspektif yang sumir. Saya nyatakan dengan tegas sekali lagi, saudara-saudara pengguna jalan, saudara-saudara yang menyimak, saya Alfian Tanjung yang hadir di tempat ini secara sadar, secara resisten, secara akumulatif, secara bentuk kesadaran patriotik bahwa kita memang dalam bahaya. Negeri ini sedang menunggu hari-hari penyembelihan internasional. Tidak kita bisa pungkiri 70 negara dalam genggaman dan dekapan daripada belt atau obor daripada imperialis kolonial Cina. Mereka sedang bersiap karena mereka tak sanggup membayar hutang. Maka dari itu, mari kita teruskan aksi hari ini dan para petugas agar bertugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena aksi para aparat bertugas untuk mengawal lancar sesuai rencana, sesuai surat dan sesuai jam waktu aksi. Selebihnya kita sama-sama menyadari ini bagian daripada kebersamaan mengurus negara kita. Sebagai penegasan saudara-saudara sekalian, keadaan kita tidak seperti yang kita lihat. Dalam pepatah disebut air tenang menghanyutkan. Kita dalam bahaya. Narkoba 250 ton setiap tahun masuk. Anak-anak mati 51 orang setiap hari overdosis narkoba. Terlalu banyak data-data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diperdengarkan. Tapi semua didiamkan tanpa ada penjelasan. Saya mohon pamit. Saya berhenti menyampaikan orasi. Saya akan ada di sini sampai batas waktu kita beraksi. Semoga petugas-petugas yang bertugas dari pihak pemerintahan, para aparat maupun teman-teman aktivis, mari terus kita tingkatkan kualitas kita dan mari kita siapkan mobilitas kita untuk aksi-aksi ke depan sehingga gerakan aksi kita akan menjadi bagian daripada menjaga keutuhan NKRI Indonesia merdeka
Indonesia ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saya kembalikan pada pemandu acara. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.